Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih ya. Jarang-jarang ketemu Pastor Jajang ya. Biasa kalau saya tugas, Pak Jajang lagi di luar. Terima kasih Pak. Terima kasih buat kepercayaan dari semua tim penggembalaan. Hari ini kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Saya kasih judul kesabaran. Siapa yang percaya sabar itu penting, bisa lambaikan tangan? Betul, sabar penting gak? Penting ya. Bayangin, kalau saudara itu penggali harta karun, pertambangan. Anda tahu ya, galinya mesti dalam, betul saudara ya? Gali sekian dalam, sekian dalam, sekian dalam, masuk lebih dalam lagi. Tapi karena Anda sudah lakukan itu dengan tim berpuluh-puluh tahun, tapi gak pernah ketemu itu harta karun yang katanya ada di situ. Akhirnya karena capek, mungkin sempat sakit, sembuh, ke rumah sakit, balik lagi, kembali, menggali lagi. Sesuai peta harta karun itu. Tapi lelah, akhirnya putus asa, Anda berhenti. Kemudian diganti sama tim penggali yang baru. Ternyata tim baru ini seger, dia menggali hanya kira-kira 2 meter, 3 meter lagi. Ketemu harta karunnya. Sayang gak saudara? Tim pertama gagal karena kurang kasih tahu kiri kanan, sabar. Mau dapat harta karun gak? Sabar. Bapak Ibu tadi harta karun duniawi, cuman sementara. Bayangin kalau Anda gak sabar memperoleh harta karun sorga. Masuk neraka saudara. Mengerti katakan amin? Kalau harta duniawi mah oke lah, gak dapat gak apa-apa. Tapi harta sorga Anda gak masuk sorga. Padahal 2-3 meter lagi. Karena kurang apa? Sabar. Berarti sabar penting gak? Penting. Yuk kita lihat lebih jauh lagi apa kata firman Tuhan ya. Galatia 5, 19-21 kita baca sama-sama. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa, baca kuat-kuat, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti tempatnya di surga atau neraka? Neraka, perbuatan daging. Yang saya takut di sini saudara, kalau Anda baca di situ kedengkian, kemabukan, terus apa? Pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya itu banyak gak saudara? Banyak, serem ya gak disebutin ya. Tapi paling enggak kita dapat gambaran perbuatan daging tempatnya tidak bisa di sorga, tidak bisa di kerajaan Allah, tapi di neraka. Sekarang lihat, yang tempatnya di kerajaan Allah, yang tempatnya di sorga, itu apa? Yuk next. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Yang mau masuk surga lambaikan tangan. Salah satunya apa? Kasih tahu kiri kanan, sabar. Sabar bro. Anak muda yang belum nikah, sabar. Anda cari kerja susah belum dapat, sabar. Pasangan hidupmu, suamimu, istrimu belagunya minta ampun sangat tidak menyenangkan, sabar. Jemaat berontak, sabar. Pendeta kurang paham sama Anda, sabar. Lagi sakit belum sembuh-sembuh, sabar. Doa belum dijawab, kasih tahu kiri kanan, sabar bro. Mau masuk surga lambaikan tangan. Salah satunya apa? Sabar. Sabar penting gak? Ya, kalau punya anak kasih nama apa? Jangan ada bro belakangnya ya. Kasih anak sabar bro. Coba kita lihat ya. Jadi sabar itu penting. Bapak Ibu Saudara, sabar itu berkaitan dengan satu hal yang penting. Masih kita lanjut bacanya saudara ya. Kemurahan, apalagi
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, termasuk hukum Taurat. Enggak menentang kesabaran saudara. Terus barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Siapa milik Yesus? Lambaikan tangan. Milik Yesus. Milik Yesus. Mempelai Kristus, murid Yesus. Percaya Yesus, angkat tangan. Siapa jadi milik Yesus? Baca kuat-kuat. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Rupanya untuk bisa sabar buah roh bekerja karena Anda telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang Kristen adalah orang yang sudah mati. Katakan sudah mati. Kalau orang sudah mati, sabar gak saudara? Sabar, sudah mati kok. Oh, dimaki-maki sabar dia, betul gak saudara? Hah? Dibully sabar, dipuji sabar, enggak jadi wah meninggi kalau dipuji gitu kan, jadi sombong, enggak, karena sudah mati. Orang yang menjadi milik Kristus Yesus, kata Paulus, ini kunci penting, dia telah menyalibkan segala keinginan daging, hawa nafsu dan keinginannya. Ini Kristen sejati. Siapa mau jadi Kristen sejati? Lambaikan tangan. Ingat baik-baik, waktu Anda bertobat, percaya Yesus, Anda dibaptis, Anda sudah mati disalibkan bersama Yesus. Kedaginganmu, ketidaksabaranmu, hawa nafsumu, manusia lamamu, identitas lamamu sudah disalibkan, mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus. Waktu engkau masuk ke dalam air, pure, engkau sudah mati dikubur. Keluar dari air, Anda jadi ciptaan baru. Manusia baru, manusia lamamu sudah mati. Tapi faktanya seringkali manusia lama bangkit, Kristen zombie. Kasih tahu kiri kanan, saya kenal orangnya. Tapi bilang gini, mudah-mudahan bukan kamu ya. Ingatkan diri kita, udah mati. Kalau tergoda sama dosa, keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu, gak sabaran, emosi. Ingatkan dirimu, saya milik Kristus, saya sudah menyalibkan daging, saya sudah mati, saya ciptaan baru. Katakan amin. Kalau kau bisa paham itu, Roh Kudus akan bekerja menghasilkan buah roh. Salah satunya apa tadi? Sabar. Simple ya. Yang paham katakan amin. Oh, simple toh, selesai khotbahnya kan? Yuk kita lihat lebih jauh lagi ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu apa? Lagi antri giliran, perlu sabar gak? Perlu, saya kasih gambar ya. Antri giliran tuh perlu sabar. Kalau enggak apa? Nyelonong. Belakang tau-tau maju ke depan. Pernah lihat ya orang kayak gitu? Nyebelin gak saudara? Nyebelin ya, tapi kita harus sabar. Lihat dia kayak gitu, sabar saudara. Tapi dia contoh orang yang tidak sabar. Mobil juga antri nih, kiri sempit tuh keluar dari tol Pasteur, kiri tuh bisa ke Husein, betul gak saudara? Tapi ada aja yang gak mau antri di kiri, nyelonong dari tengah, langsung di mulut gang. Bikin kesel saudara? Betul, tapi kita harus sabar. Anggaplah dia contoh orang yang tidak sabar. Buat pelajaran aja cukup saudara. Kalau 10 kali kayak gitu, ya udah berarti belajar sabarnya berapa kali kita? 10 kali. Nah Bapak Ibu, orang mancing juga butuh sabar gak? Tuh mancing ikan itu loh. Butuh sabar gak? Sabar, coba lihat orang mancing. Duduk berjam-jam. Ayana ayah HP na, baheula gak ada HP. Ngejedok begini terus saudara. Blengong ya. Serem gak saudara? Tapi dia sabar, dapat ikan. Dapat. Kalau hari itu gak dapat kecil-kecil, besok diulangi lagi. Karena sabar. Yang mau dapat berkat besar bisa lambaikan tangan. Sabar saudara. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu dimaknai sebagai berikut. Baca sama-sama. Tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah. Tidak lekas putus asa. Tidak lekas patah hati. Tabah, tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu.
Jadi saudara dengar khotbah ini juga sabar, saya selesai jam 3 sore, amin. Saudara, apa menurut bahasa Inggris? Webster Dictionary, ya. Webster Dictionary bilang gini, orang sabar, patience itu having the quality of enduring evils. Punya kualitas untuk bisa menjalani hal-hal jahat. Bukan kita jadi jahat, tapi kita dijahatin, saudara. Berjalan di tengah-tengah perjalanan hidup, tapi banyak orang jahatin kita, evils. Tapi kita jalani itu without murmuring, tanpa sungut-sungut. Tanya kiri kanan, siapa yang suka mengeluh? Tanya kiri kanan. Tanpa sungut-sungut. Sabar itu bukan cuma nunggu waktunya. Oh tahan Pak, saya nunggu 25 tahun Pak, 40 tahun. Tapi mulutnya sepanjang 40 tahun ngoceh terus. Itu orang sabar namanya saudara. Kepakso. Kepakso nunggu. Waktu nunggu without murmuring, tanpa sungut-sungut. Oh fretfulness. Fretfulness itu gelisah. Nunggu gelisah. Aduh Tuhan jawab gak ya? Aduh jadinya baik atau buruk nih? Gelisah. No, sabar itu nunggu tanpa sungut-sungut, tanpa mengeluh, tanpa gelisah. Artinya tanpa khawatir. Yang paham katakan amin. Sustaining afflictions of body or mind without fortitude. Bisa sustain, bertahan dalam penderitaan, affliction, aniaya, kesengsaraan di tubuh body, contohnya penyakit, or mind, stress, depresi, with fortitude, dengan gagah berani. Fortitude itu seperti benteng, fortress, teguh, ya. Bayangin saudara, sakit bertahun-tahun, kadang-kadang kita mikir lebih baik betul gak? Kalau orang sakit bertahun-tahun tuh sakitnya muncul terus lagi. Kadang-kadang dia berpikir lebih baik itu berat. Gimana caranya? Suffer, menderita tubuh. Mungkin tubuh enggak. Hari-hari banyak orang mental illness. Betul gak saudara? Stres, depresi. Gak tahan sama tekanan hidup. Dia bisa fortitude. Tahan, sustain dengan semua derita tubuh dan pikirannya. Dengan gagah, dengan berani saudara, dengan teguh seperti benteng. Terus apa katanya di situ? Calmness, dengan tenang. Katakan kiri kanan, tenang bro, tenang. Kalem baik. Calmness, mirip bahasa Indonesia ya, kalem. Or, nah ini menarik nih yang Yesus contohin saudara. Christian submission to the divine will. Penundukan seorang Kristen kepada kedaulatan Allah. Yesus bilang, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang aku mau. Kehendakmu, kemauanmu yang terjadi. Dia naik ke kayu salib. Itu tunduk, submit pada divine will. Kehendak Bapa. Yang mau tunduk pada kehendak Bapa bisa lambaikan tangan. Anda orang paling bahagia. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Anda pengen jadi orang paling bahagia enggak? Tunduk pada kehendak Bapa. Udah paling enak, enggak usah neko-neko. Banyak mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Mumet saudara. Tunduk kehendak Bapa itu paling ayam tentram. Mengerti katakan amin? Saudara dalam bahasa Yunaninya menarik. Hupomone, katakan sama-sama hupomone. To persist, to wait, to endure under pressure. Anda bisa persistence, bertekun, persistency. Tahu ya, daya tahanmu ya. To wait, menunggu. To endure, untuk mengalami semua itu, melalui semua itu. Meskipun under pressure, di bawah tekanan. Nah kata hupomone banyak dipakai tuh di Alkitab. Kristus, murid-muridnya, karakter-karakter yang imani saudara. Itu orang-orang yang under pressure tapi mereka bisa persistence. Jadi jangan gampang menyerah kalau Anda ada di bawah pressure, tekanan. Yang mau belajar sabar katakan amin. Yang kedua makrotumeo, katakan sama-sama makrotumeo. Ini masih bahasa Yunani. Sering disebut bergantian dengan hupomone. Makro itu long,
panjang, tahu ya? Ada mikro, ada makro. Tumeo itu penderitaan. Dari situ lahir kata tumos. Lahirlah kata tumor atau cancer. Penderitaan yang berat, pahit. Tapi dia bisa long suffering. Artinya orang sabar itu tahan menderita jangka panjang. Tentu saja tanpa bersungut-sungut. Amin Bapak Ibu. Masih mau belajar sabar? Amin. Ya, long suffering. Ya, sekarang kalau kita simpulkan apa sih artinya patience atau sabar? Yuk, next. Patience is the character that is able to wait without irritation, frustration, or anger. Sabar itu karakter yang sanggup menunggu tanpa iritasi, frustrasi, atau amarah. Dan itu salah satu buah roh. Dan Roh Kudus ada di dalam Anda. Percaya Roh Kudus ada di dalam Anda, bisa lambaikan tangan. Berarti kasih tahu kiri kanan, kamu bisa sabar. Jadi kalau ada yang marah-marah, ingetin Roh Kudus ada dalam kamu. Mengerti katakan amin? Keluarlah buah kesabaran ya. Yuk sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi baru pembukaan. Siap sampai jam 3 sore? Amin ya. Yuk Yakobus 5, 7 sampai 11. Dari kebenaran-kebenaran yang kita baca, nanti Bapak Ibu akan saya munculkan 3 kebenaran kupasannya ya. Jadi kita baca dulu, tangkap dengan baik. Nanti dari ini ada 3 kebenaran yang muncul ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus, bukan pilihan, harus wajib. Katakan wajib. Bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena diulangi lagi kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Siapa mau masuk surga? Jangan dihukum, lambaikan tangan. Ya, jangan bersungut-sungut ya. Sesungguhnya diulangi lagi 3 kali. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Bayangin kedatangan Tuhan sampai 3 kali. Bersabar sampai kedatangan Tuhan. Tuhan sudah dekat. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, itu poin pertama. Ingat baik-baik, nanti saya sampaikan poinnya. Next, saudara-saudara, poin kedua nih. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yang mau berbahagia baca lanjut 1, 2, 3. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ini poin ketiga soal yang disediakan Tuhan. Karena apa? Baca baik-baik. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. 3 poin ya. Poin pertama kita bahas. Kalau saudara pengen sabar, mampu sabar, Roh Kudus tolong pasti. Tapi kau mesti pakai sikap yang benar. Yang pertama adalah kita mesti belajar apa? Fokus pada hari penghakiman. Katakan sama-sama, fokus pada hari penghakiman. Kenapa? Tadi 3 kali kita dengar. Sabar sampai kedatangan Tuhan. Bayangin saudara, sabar bukan sampai umur 80. Sabar bukan sampai nanti anakmu lulus kuliah. Sabar sampai kedatangan Tuhan. Kedua kali disebut lagi, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ketiga kali disebut lagi, hakim berdiri di depan pintu. Artinya Yakobus kasih sebuah clue, 1 poin. Kau bisa sabar kalau kau lihat fokus hidupmu adalah hari pengadilan. Anda percaya nggak apa yang Anda buat di sini nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman? Yang percaya, lambaikan tangan. Kalau orang ngerti ada hari penghakiman, hidupnya berani asal-asalan nggak saudara? Enggak. Orang bikin dosa bolak-balik, berani kepahitan karena nggak yakin ada hari penghakiman. Kalau orang tahu dari pengadilan, dia jaga hidup nggak saudara? Yes. Karena 1 hari saya akan berdiri di atas hakim. Apa yang kamu ucapkan itu kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kata Yesus. Yang paham katakan amin.
Pak saya nggak ngomong Pak, lewat jempol Pak ngetik. Nah kau pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah. Medsosmu. Jadi ada hari penghakiman. Yuk kita lihat apa yang harus kita kerjakan, fokus kita kalau kita ngerti ada hari penghakiman. 1 Yohanes 4 ayat 17, bahasa Indonesia sehari-hari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih dijadikan sempurna dalam diri kita. Agar supaya kita mempunyai apa? Keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian kalau apa? Sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidupnya siapa? Kristus. Kau jaga dirimu sampai hidupmu seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa berkata ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Memang bukan berarti kita jadi kayak dia tanpa dosa sama sekali. Itu nanti kalau kita pakai tubuh kemuliaan ya. Setelah kita bangkit dari kubur pakai tubuh kemuliaan gak ada hadirat dosa sama sekali. Tapi sekarang ada Roh Kudus. Dia bisa membatasi dosa, mengurangi dosa sampai satu titik. Anda gak punya niat bikin dosa. Bisa. Kalau Anda menyadari ada hari penghakiman. Kita punya keberanian menghadapi hari penghakiman. Kalau kita hidup seperti siapa telah hidup? Yesus telah hidup. Yang mau hidup seperti Tuhan Yesus berarti jadi muridnya siapa? Murid Yesus. Pikul salib, sangkal diri, belajar sabar, mengasihi, mengampuni. Yang mau katakan amin? Waktu kita salah, kita gak sempurna, segera bertobat. Itu namanya murid Yesus. Yang mau katakan amin? Jangan udah salah dikasih tahu malah lebih galak, saudara. Itu lain murid Yesus. Yang mau jadi murid Yesus katakan amin. Yuk, apa yang dituliskan oleh salah satu bapak gereja? Yuk, Francis Assisi bilang gini. Ingat baik-baik, ketika Anda meninggalkan dunia ini, hari penghakiman ya, Anda tidak dapat membawa segala hal yang telah Anda terima. Baca baik-baik. Yang Anda akan bawa hanyalah segala yang Anda telah beri. Ingat hari pengadilan, saudara. Yang kita dapetin di dunia, harta, kekayaan, jabatan, deposito, mobil mewah, barang indah, gak ada yang kita bawa. Yang kita bawa, yang kita beri. Kita ngasihi orang, ngampuni orang, nolong orang susah, konselingin orang, doain orang, berkorban untuk orang, sabar sama orang. Itu yang kita bawa. Yang mau belajar sabar katakan amin. Kebenaran kedua sekarang, yuk kita lihat. Saya simpulkan kebenaran kedua adalah kita baca sama-sama 2, 3. Menderita karena kebenaran sama dengan apa? Berkat. Dari mana kita tahu? Tadi yang kita baca. Para nabi. Turutilah. Katakan sama-sama turutilah. Turutilah teladan para nabi. Berbicara kebenaran kepada orang Israel malah dirajam mati. Digergaji, dibakar hidup-hidup, dipenjara para nabi. Artinya mereka sadar kalau hidup dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran lalu dianiaya, itu adalah berkat. Sekali lagi kita mau katakan menderita karena kebenaran adalah berkat. 1, 2, 3. Menderita karena kebenaran adalah berkat. Kalau kita pasang pola pikir kayak gini, kita jadi kuat untuk sabar. Kalau di pikiran kita begini, aduh gue menderita amat ikut Tuhan ya, gue miskin gak kaya-kaya, kapan gue diberkati, kapan gue jadi sembuh, kapan aku dipakai Tuhan, kapan aku diangkat jadi pejabat lebih tinggi lagi. Kalau kita mikirnya gitu terus, jadi tidak sabar. Isinya mengeluh, kecewa, pahit. Mengerti katakan amin. Tapi kalau kita lihat penderitaan yang Tuhan izinkan, ini membentuk saya. Ini berkat bagi saya. Saya akan makin kuat dan dewasa lewat semua derita ini. Anda jadi kuat untuk sabar dan tidak mudah mengeluh. Mengerti katakan amin. Ya, yuk kita lihat apa kata Tuhan mengenai penderitaan ini. 1 Petrus 3 ayat 14 terjemahan AYT. 1, 2, 3 kita baca. Namun seandainya kamu harus menderita demi kebenaran, maka kamu akan diberkati. Janganlah takut dan gentar terhadap mereka yang membuatmu menderita. Siapa yang pengen diberkati lambaikan tangan. Siap menderita karena kebenaran, katakan amin. Jangan menderita karena kejahatan, kata Petrus. Karena engkau pengacau, karena engkau mencuri, itu selayaknya konsekuensi dari dosa, saudara.
Tapi menderita karena kebenaran. Pak Yogi saya udah sikapnya benar. Pak Yogi saya udah benar nih, udah berdoa, udah sabar sama dia. Tapi saya dituduh, saya dijelek-jelekin. Anggap itu berkat. Engkau sedang diberkati Tuhan, katakan amin. Gampang mengaminkan, sulit melakukan saudara ya. Tapi gak apa-apa, aminkan dulu aja. Mengerti, katakan amin ya. Berikutnya yuk, Matius 5 ayat 10, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Siapa yang mau bahagia? Lambaikan tangan. Siapa yang mau punya kerajaan sorga? Lambaikan tangan. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Hah? Dijelekin, ditipu, dibully. Gak usah jauh-jauh lah, mobilmu dipepet, diserempet orang, didahului. Gak usah marah, sabar. Kenapa? Engkau yang empunya kerajaan sorga, bukan dia. Engkau yang empunya kerajaan sorga. Kasih tahu kiri kanan, engkau yang empunya kerajaan sorga. Kalau kau sadar, menderita karena kebenaran adalah berkat. Mengerti, katakan amin? Yuk, James Stewart, salah satu pahlawan perang dunia kedua, dia bilang gini. Respon seorang Kristen sejati, ini dibaca, ini bagus banget. 1, 2, 3. Respon seorang Kristen sejati terhadap penderitaan dan duka cita, janganlah rasa mengasihani diri dan ditimpa nasib buruk serta penyesalan tanpa akhir. Melainkan apa? Dengan semangat memandang kesulitan sebagai apa? Hadiah Allah. Kesengsaraan sebagai kepercayaan ilahi. Dan duri sebagai mahkota. Tuh, sudut pandangmu harus beda sama dunia. Kalau dunia lihat Anda jatuh, susah, menderita, emang orang yang dikutuk gitu. Emang orang males itu, emang gak ada berkatnya mah. Orang susah. Tapi kalau mata yang dibalik dengan pola pikir surga lain, menderita karena kebenaran, itu berkat. Amin Bapak Saudara. Ya. Nah yang ketiga, terakhir, yuk. Saya tuliskan kesimpulannya adalah memandang upah sorgawi. Katakan sama-sama, memandang upah sorgawi. Ya, dari mana saya dapatkan kesimpulan ini, Bapak Ibu Saudara? Tadi ingat ketekunan Ayub, apa yang akhirnya disediakan bagi Ayub. Masih ingat? Tuhan balas berapa kali lipat? 2 kali lipat. Ada upah. Kasih tahu kiri kanan, ada upah bagi kamu. Sabar bro, sabar. Amin. Ayub dapat 2 kali lipat dari semua yang hilang, itu 2 kali lipat, kecuali istri nggak jadi dibilang 2 kali lipat, saudara. Anak, harta, semua kambing domba dia diganti Tuhan berapa? 2 kali lipat. Berarti ada upah nggak, saudara? Ada upah. Tapi kalau upah bumi nggak ada, gimana Pak Yogi? Makanya saya tulis judulnya memandang upah sorgawi, bukan duniawi. Saya mau kasih tahu kebenaran sama saudara ya. Supaya jangan saudara hanya dengar gimmick di mimbar. Gimmick di mimbar tuh soalnya cuma satu sisi. Lu pasti sembuh, lu pasti diberkati. Kalau begini, kalau begitu. Fakta di lapangan belum tentu apa yang Anda tabur baik, Anda bisa tuai baik di bumi. Belum tentu. Waktu gak terjadi, you sabar gak? Itu penting untuk kedewasaan. Banyak orang kecewa ikut Tuhan. Pak Yogi saya udah tabur, saya udah berbuat baik. Mana Tuhan gak tolong? Malah tambah hancur usaha saya. Malah saya sakit, malah saya lumpuh. You hanya memandang upah duniawi. It's a wrong thing. Salah. Kekristenanmu gak akan kuat kalau cuma lihat upah sementara di dunia. Orang dunia juga tanpa Yesus bisa ngejar upah sementara, saudara. Banyak gak orang non-Kristen, ateis, Kristen KTP, orang jahat, jadi kaya raya hebat. Banyak gak saudara? Banyak, gak perlu Tuhan Yesus. Tapi pandang upah sorgawi ini beda. Ini cuma orang yang ditebus, saudara. Mengerti, katakan amin. Kita lihat contoh hidupnya Musa, dia pandang upah sorgawi. Yuk. Next, Ibrani 11, 24, 26, 23. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati apa? Kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab apa? Pandangannya ia arahkan kepada upah.
Kira-kira ini upah duniawi, upah sorgawi yang Musa lihat? Sorga. Makanya dia bilang, aku lebih suka menderita sengsara di bumi ini sama umat Allah daripada sementara senang sedikit doang dosa. Dosa kan kesenangan sementara. Habis puas bikin dosa, hatimu hampa lagi, cari dosa lagi. Enggak beres-beres, saudara. Mengerti, katakan amin? Terus dia bilang, aku lebih suka menganggap penghinaan karena Kristus, kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Mesir negara adidaya zaman itu. Bayangin, semua harta Amerika Serikat Anda pandang sampah dibandingkan kekayaan dari penderitaan demi nama Yesus. Ini orang otaknya udah terbalik, saudara. Jadi kalau pengen jadi orang Kristen sungguhan, kasih tahu kiri kanan. Balik dulu otakmu, kasih tahu kiri kanan. Kalau otakmu gak terbalik, belum jadi orang Kristen, saudara. Terbalik otaknya. Menderita karena nama Yesus itu kekayaan lebih hebat daripada harta Amerika, Mesir, negara adidaya. Ini otaknya terbalik, saudara. Kenapa? Dia lihat sorga. Kasih tahu kiri kanan, cuma otak terbalik yang masuk sorga. Kasih tahu kiri kanan. Kalau otak lu belum terbalik, lu masuk neraka, bro. Karena seluruh dunia otaknya belum terbalik, saudara. Cuma ngelihat yang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Betul gak, saudara? Lihat Yesus. Yesus sudah masuk otak terbalik. Kenapa? Ditawarin harta sama setan. Nih kekayaan dunia, lu mau gak? Yesus bilang, nehi, bro. Betul gak, saudara? Otaknya terbalik, betul. Kalau kita gak usah ditawarin sama setan, gua cari mana harta kebanggaan dunia. Betul gak, saudara? Otak kita terbalik. Kasih tahu kiri kanan. Otak terbalik masuk surga, bilang gitu. Kalau you gak rubah pola pikirmu, gak bisa masuk surga, saudara. Yuk, Rick Warren bilang gini. Nah, ini orang otak terbalik juga nih. Anda bayar perpuluhan, dia 90%. Hidup dari 10%. Terbalik gak, saudara? Makanya saya pikir apa yang dia omong penting, saudara. Yuk, dia bilang gini. Baca sama-sama, biar otak kita sama-sama terbalik. Yuk, 1, 2, 3. Di mata Allah, para pahlawan iman bukanlah mereka yang berhasil meraih kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan dalam dunia ini. Melainkan mereka yang melihat kehidupan ini hanya sebagai penugasan sementara. Sehingga mereka melayani dengan setia. Yang mau melayani setia katakan amin. Sambil apa? Memandang upah dalam kekekalan. Enggak sungut-sungut. Orang melayani setia banyak. Mulutnya ngoceh terus, saudara. Enggak. Dia melayani setia karena lihat upah surga kekekalan. Makanya dia berani hidup dari 10%. 90% dia kasih orang banyak. Aneh ya. Zaman sekarang, sorry itu saya pendeta. Dulu sederhana. Makin diberkati makin kaya. Waduh. 1,3 M bro. 200 juta bro. Naik turun Alphard yang paling mewah. Dulunya sederhana. Saya tanya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya hidupnya sederhana apa bermewah-mewah? Kenapa kita mengejar kemewahan? Tanya kiri kanan. Kunaon? Tanya kiri kanan. Karena otak belum terbalik. Mau jadi seperti Yesus ya sederhana. Percaya katakan amin. Kalau kita punya harta berlimpah, tapi kita bisa gayanya sederhana. Wanita kaya melayani rombongan Yesus. Betul gak, saudara? Yesus gak tegur mereka. Karena mereka pasti turunkan penampilan mereka lebih sederhana. Tapi begitu orang-orang bermewah-mewah, Paulus tegur, "Hai kamu mati selagi hidup." Betul gak? Paulus tegur kan orang-orang bermewah-mewah, kamu mati selagi hidup. Zaman Yesus gak tegur. Kenapa? Karena mereka tahu how to be humble. Anda boleh kaya luar biasa, tapi Anda tetap bisa sederhana, masuk ke semua kalangan. Yang setuju katakan amin? Karena Injil harus diberitakan pada setiap kalangan. Mengerti katakan amin? Jadi terakhir kalau saya simpulkan ada 3 kebenaran. Kalau mau belajar sabar, yang pertama apa Bapak Ibu? Tolong tampilkan apa? Fokus pada hari penghakiman. Jangan fokus sama yang di dunia, saudara. Tapi pada perkara yang di atas. Yang di dunia bukan berarti gak kerja loh ya. Ada orang salah paham dengar khotbah saya. Berarti kita gak usah ngapa-ngapain Pak Ego. Di rumah aja, gak usah kerja. Miskin jadi gembel. Salah. Kerja lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhan kau mendapatkan upahmu. Setuju katakan amin. Fokusmu bukan manusia, Tuhan. Terus yang kedua apa? Menderita karena kebenaran adalah apa? Berkat. Pemusik bisa bantu saya. Yang ketiga apa? Memandang upah surgawi. Kalau kau pandang upah duniawi, kecewa sama manusia, kecewa sama bos, kecewa sama orang, saudara.
upah surgawi. Engkau bisa punya otak terbalik. Penderitaan, kekayaan yang lebih mewah daripada harta dunia. Mengerti, katakan amin. Saudara, saya tutup dengan sebuah kisah sambil pemusik siapkan diri. WL Singer bisa bantu saya ya. Bapak Ibu, satu kali ada seorang misionaris. Dia diutus dari Amerika Serikat pergi ke pedalaman Afrika. Saudara tahu, waktu itu masih muda mereka. Baru menikah, anak-anak masih kecil saudara. Dengan 2 anaknya, satu laki-laki, satu perempuan. 30 tahun mereka ada di ladang misi sebagai misionaris di Afrika pedalaman. Istrinya mati. 2 anak cacat, sakit-sakitan. Kulit mereka tadinya orang bule. Di Afrika 30 tahun. Lebih tutung saudara daripada orang-orang kebanyakan. Satu kali mereka bilang, saya udah gak sanggup Tuhan. Gak ada satu jiwa pun bertobat. Yang ada istri saya mati, 2 anak saya sakit, cacat, kulit kami rusak, terbakar. Dia tulis surat sama pusat misi di Amerika, pulangkan saya. Tentu saja pusat misi tidak akan memaksa pelayanan, betul saudara? Mereka kirim tiket buat sang misionaris dengan 2 anaknya yang sudah cukup umur belasan, 30 tahun mereka di sana. Pulang. Di kapal tersebut, Bapak Ibu Saudara, ternyata di kapal air tuh perjalanan bisa 1 minggu, 2 minggu, cukup lama. Belum canggih kayak sekarang. Ketemu dengan satu kelompok tim Olimpiade Amerika yang juga baru pulang juga dari luar negeri. Mereka duduk di tempat yang paling mewah, VVIP, makanan mewah semua. Wah, ditata, dijamu, bak raja dan ratu. Ternyata dia dikirim sama tim misi itu tiket paling murah. Menderita, makannya juga pas-pasan. Saudara. Yang lebih menyakitkan begitu sampai di dermaga di Amerika. Itu pemimpin, para menteri, kementerian olahraga, semua sambut dengan karpet merah, pita di mana-mana, gegap gempita, bunga. Tim Olimpiade datang dikalungin medali-medali, kalung bunga, champagne. Wah, rakyat kumpul kibarkan bendera Amerika. Yeay, our heroes, pahlawan kita. Semua penumpang turun. Paling belakang, deretan kursi paling murah, baru nongol dia. Tambah sakit hatinya. Tuhan, aku bukan lagi mundur dari pelayanan misionaris. Aku gak mau ikut Tuhan lagi. Sakitnya tuh di sini, dia bilang. 30 tahun aku mengabdi. Istriku mati. Anak-anak cacat, rusak, kulit kami semua rusak. Dikasih tiket paling murah, pulang. Gak ada yang sambut satu orang pun. Ini tim Olimpiade berjuang cuma berapa hari, disambut dengan begitu dahsyat katanya. Pulang ke Amerika disambut sama presiden, sama wakil, semua pada rakyat kibarkan bendera. Aku berhenti ikut Tuhan, aku kecewa. Dia bilang. Dia nangis sambil dia gandeng anak yang cacat itu 2. Semua sudah pulang. Tim misinya gak ada yang nyambut dia. Dia udah nunggu bengong lama, gak ada yang nyambut. Dia nangis. Saudara. Tiba-tiba dia dengar sebuah suara. Anakku. Dia kaget saudara. Jangan patah hati. Jangan sedih. Jangan patah semangat. Jangan kecewa. Kamu belum pulang. Kalau kamu pulang nanti, aku akan sambut kamu dengan karpet merah beludru di atas lantai dari emas murni. Aku sambut kamu dengan jutaan malaikat bertepuk tangan menyanyikan melodi surga buat kamu. Kalau kamu pulang nanti, aku sambut kamu dengan mahkota kekal, mahkota kemuliaan yang gak bisa diberikan oleh Presiden Amerika atau bangsa manapun. Kamu belum pulang. Saudara, saya gak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Yang bikin Anda hilang kesabarankah? Mengeluh,
bersungut-sungut, marah sama Tuhan, marah sama keadaan, marah sama orang. Saya mau kasih tahu saudara, mungkin kau belum lihat jawaban doa, upah duniawimu gak kunjung datang. Dengar baik, kamu belum pulang. Pandang upah sorga menanti. Ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kamu yang sabar, tekun, pikul salib, sangkal diri. Makin serupa dengan Tuhanmu Yesus. Yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan.